Oke, saya akan jelaskan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Ini adalah tipe-tipe kuesioner. Kamu bisa lihat di tabel ini. Ada kuesioner yang disampaikan secara langsung, yaitu memiliki kelebihan misalnya dapat membangun hubungan dan memotivasi si responden gitu. Atau kalau ada keraguan pada responden, ada pertanyaan, itu bisa segera kita jelaskan. Dan seterusnya. Tetapi ada juga kekurangan. Nah, kekurangannya itu kalau kita ngobrol dengan si responden ini, nanti itu bisa menimbulkan bias gitu ya. Kalau kita menjelaskan kuesioner ini nanti hasilnya bias. Bisa berpotensi hasilnya bias gitu. Kemudian ada juga kuesioner yang dikirim gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau lewat pos kayaknya sudah nggak ada yang pakai kirim lewat pos ya. Kuesioner itu sekarang pakai elektronik gitu ya. Biasanya pakai Google Form dan sejenisnya. Nah, itu keunggulannya mudah dilakukan dan itu bahkan bisa kalau pakai Google Form misalnya itu bisa dijangkau dari seluruh dunia. Sehingga biayanya sangat rendah gitu, bahkan bisa gratis gitu. Nah, dan itu responden juga bisa menjawab kapan saja, kapan waktunya longgar gitu. Tidak harus menyiapkan waktu khusus. Nah, tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ya ini macam-macam nih ya. Salah satunya banyak yang mengabaikan kuesioner itu gitu. Jadi itu salah satu kekurangannya. Nah, banyak juga yang beranggapan bahwa kuesioner yang dikirimkan secara online itu misalnya tidak sopan gitu atau mengganggu gitu. Itu kelemahannya. Nanti ini bisa diperdalam lagi. Berikutnya principle of wording. Nah, ini dalam kita menyusun kuesioner, dalam kita merancang kuesioner, kalau misalnya variabel yang kita ukur itu sifatnya subjektif, misalnya kepuasan, ya itu kan subjektif tuh. Maka pertanyaan yang diajukan itu di dalam kuesioner itu harus mencerminkan dimensi dan elemen dari konsep tersebut. Gitu. Nah, tetapi kalau variabel yang diukur sudah bersifat objektif, misalnya tingkat pendidikan responden gitu. Nah, itu kan sudah objektif ya, itu langsung saja pertanyaannya bisa diajukan. Nah, lalu kemudian bahasa yang digunakan dalam kuesioner itu harus disesuaikan juga dengan tingkat pemahaman responden. Jadi kita harus tahu responden kita ini posisinya seperti apa gitu ya, tingkat pendidikannya misalnya seperti apa gitu. Sehingga bahasa yang kita gunakan itu jangan sampai membuat dia tidak bisa mengisi kuesioner itu dengan baik gitu. Ya. Misalnya kalau respondennya tidak ngerti bahasa Inggris, ya kuesionernya jangan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi harus memudahkan gitu ya. Nah, di dalam kuesioner itu kan kita bisa begini ya, kita bisa pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup ya. Nah, pertanyaan terbuka itu memungkinkan responden itu menjawab dengan sesuai keinginannya gitu. Tapi kalau pertanyaan tertutup itu responden memilih jawaban dari beberapa alternatif yang sudah kita sediakan. Nah, sebaiknya selain itu juga ya, selain tadi itu, sebaiknya juga tidak semua pertanyaan itu dirumuskan dalam bentuk positif. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan secara negatif. Sehingga kecenderungan responden yang menjawab, biasanya kan kalau dia asal jawab gitu, mekanis itu bisa diminimalkan potensi dia melakukan itu gitu. Nah, selain itu urutan pertanyaan dalam kuesioner juga sangat penting. Biasanya kuesioner itu disusun dari yang sifatnya umum sampai ke yang lebih spesifik. Lalu dari yang lebih mudah dijawab sampai yang lebih sulit gitu. Nah, juga yang terakhir yang tidak kalah penting juga klasifikasi data itu juga penting. Atau informasi pribadi gitu ya. Informasi pribadi seperti usia, tingkat pendidikan, status pernikahan dan seterusnya. Itu juga data yang penting. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pengukuran. Nah, ini nanti kita akan bahas secara lebih detail di bab yang membahas pengukuran.
Tetapi intinya adalah saat kita menyusun pertanyaan di dalam kuesioner, ya kita ingin bias itu minimal, sehingga dia bisa betul-betul digunakan untuk menguji hipotesis. Nanti kita perdalam di bab pengukuran. Berikutnya adalah tampilan umum kuesioner. Umumnya kuesioner itu seperti apa? Yang pertama, dia memiliki pendahuluan yang bagus ya. Nah, pendahuluan yang baik itu dia harus secara jelas mengungkapkan identitas si peneliti dan menjelaskan dari tujuan survei ini. Lalu penyusunan pertanyaan, pemberian instruksi dan tata letak yang baik. Jadi pertanyaan harus tersusun dengan rapi dan sejajar, sehingga responden itu dapat membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mudah tanpa menghabiskan banyak waktu. Jadi dibuat semudah mungkin untuk responden. Lalu data pribadi, ya, data demografis ini bisa disusun dengan skala ordinal. Nanti soal skala kita akan perdalam di bab pengukuran. Lalu informasi tentang pendapatan dan data pribadi sensitif lainnya. Gitu. Nah, kalau yang data bersifat pribadi dan sensitif itu biasanya ditempatkan di akhir kuesioner. Dan di bagian akhir kuesioner itu ada biasanya satu pertanyaan terbuka untuk memberi kesempatan kepada si responden untuk menambahkan komentar atau pandangan mereka. Gitu. Dan tentu saja kuesioner itu harus diakhiri gitu. Biasanya diakhiri dengan ucapan terima kasih ya. Minimal sebagai bentuk apresiasi kepada responden atas partisipasinya mengisi kuesioner. Ini adalah contoh pendahuluan ya. Nanti ini bisa kamu baca. Jadi setiap membuat kuesioner, buatlah pendahuluan seperti ini. Ini contoh berikutnya, ini isi kuesionernya ya. Gini kurang lebih. Pertanyaan di bawah ini menandakan pertanyaan di bawah ini menanyakan bagaimana Anda mengalami kehidupan kerja Anda gitu kan. Kalau 1 sangat setuju, 7 sangat tidak setuju. Nanti si responden tinggal isi nomornya misalnya gitu. Kalau ini contoh untuk personal data. Kalau ini contoh untuk personal data yang sensitif. Untuk penghasilan bisa modelnya kayak begini nih. Berapa penghasilannya sekian sampai sekian gitu. Karena sifatnya sensitif. Nah, ini adalah bagian terakhir dari kuesioner. Contohnya seperti ini. Bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan kuesioner ini gitu kan. Centang wajah yang ada di bawah ini gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kreativitas si peneliti. Kemudian ini adalah contoh menyimpulkan kuesioner kayak begini. Oke ya, nanti kamu pause terus baca contoh ini. Oke, saya rasa cukup penjelasan terkait kuesioner ya.